Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin bersama Ketua Bayangkari Daerah Kepri, Nyonya Deta Asep Safrudin meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Tanjung Pinang pada Sabtu 16 Agustus 2025. Turut hadir Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Anung Wibowo, serta pejabat utama Polda Kepri. Sementara itu Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi menegaskan bahwa SPPG ini dibangun di atas lahan Polresta Tanjung Pinang seluas kurang lebih 1.300 meter persegi. Lahan yang dulunya merupakan mes tidak terpakai kini difungsikan sebagai dapur pemenuhan gizi. Program ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari dan akan menyalurkan bantuan gizi ke sebanyak 7 sekolah. Dengan total penerima sebanyak 3.300 siswa, Polri berharap dukungan semua pihak agar program ini berjalan dengan maksimal. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin juga menyerahkan tali asi kepada anak-anak yatim, yaitu sebanyak 40 paket bantuan disalurkan dengan 3 anak menerima secara simbolis, mewakili tingkat SD, SMP, dan SMA. Kegiatan peninjauan dapur SPPG dan bakti sosial ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri dan Bayangkari dalam mendukung kesehatan serta kesejahteraan anak-anak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dari tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dengan gaya unik dan penuh semangat, Aibtu Boy Kubela personel Polres Lembata, Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan pesan penting Kamtibmas kepada masyarakat Kabupaten Lembata melalui lagu rap. Dalam aksinya, Aibtu Boy Kubela dan rekan-rekannya yang tergabung dalam grup musik hip-hop Lembata Foundation mensosialisasikan layanan call center 110 Polri, yaitu nomor darurat yang bisa dihubungi oleh masyarakat saat membutuhkan bantuan cepat dari kepolisian. Lapor tapi tiada pulsa. Tenang bro, layanan ini gratis adanya. Oke lah kalau begitu, ini sangat membantu. 110 no kompromi siaga 1. Bola 110 izin melaporkan. Ini ada problema yang cukup meresahkan. Akan kami clearkan tanpa pandang bulu. Layanan Polri siaga standby 24 waktu. Jikalau ada jarum yang patah, janganlah disembunyikan di dalam peti. Jikalau ada tingkah laku yang salah, 110 akan tindak lanjuti. Selamat sore, layanan Polri 110 Polda NTT dengan Aibtu Boy Kubela. Ada yang dapat kami bantu? Halo Pak, selamat sore, ini saya mau lapor. Di rumah tadi malam saya sedikit kena teror. Dengan siapa saya bicara? Boleh kenalkan nama, tempat tinggal di mana, kejadian jam berapa? Nama tidak usah, langsung tempat tinggal saja. Mereka panggil saya Upu, itu sapu nama manja. Jadi Pak, tolonglah, tiap malam tidur susah. Pelan-pelan cerita, bagaimana kronologinya? Jadi begini Pak, ada yang datang di rumah Pak. Terus saya pikir itu pencuri, bikin takut sampai napas mau putus. Ciri-ciri kurus tinggi, padahal teman yang datang mau pinjam 100. Ingat, jangan sampai lupa kalau ada masalah, calling 110. Ingat, 110 melayani dengan penuh, no tipu-tipu. Ingat, jangan sampai lupa kalau ada masalah, calling 110. Ingat, 110 melayani dengan penuh, no tipu-tipu. 110 melayani dengan penuh 24 jam, siap dengar semua keluh. Tidak perlu ke kantor, ada masalah tinggal telepon gratis konsultasi, selidiki eksekusi. Yang penting laporan jelas akurat, nama, kronologi dan alamat. Laporan diterima, kami menuju ke tempat. 110 melayani masyarakat, bukan tempat curhat. Ingat, jangan sampai lupa kalau ada masalah, calling 110. Ingat, 110 melayani dengan penuh, no tipu-tipu. Ingat, jangan sampai lupa kalau ada masalah, calling 110. Ingat, 110 melayani dengan penuh, no tipu-tipu. Ingat.
Ingat, ingat, jangan sampai lupa kalau ada masalah, calling 110. Ingat, ingat, 110 melayani dengan penuh, no tipu-tipu. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap rumah ibadah sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat, Polres Kebumen menggelar kegiatan bakti religi membersihkan rumah ibadah pada Jumat 15 Agustus 2025. Tim Bakti Religi Polres Kebumen bersama Polsek Sempor datang ke Masjid Pancasila di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Sempor yang berada di selatan Waduk Sempor. Kegiatan dimulai dengan membersihkan seluruh bagian masjid mulai dari teras, serambi, ruang imam hingga kipas angin turut dibersihkan. Petugas membawa perlengkapan kebersihan seperti sapu, kemoceng, alat pel, dan ember. Mereka bahu-membahu menyapu, mengepel, dan merapikan setiap sudut masjid agar terlihat lebih bersih dan nyaman. Kegiatan bakti religi merupakan wujud kepedulian Polres Kebumen terhadap rumah ibadah serta sebagai sarana mendekatkan diri dengan masyarakat. Ketua Takmir Masjid Pancasila, Rustrianto, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Terima kasih banget ya, karena dengan adanya tim dari Polres sangat membantu kami ya. Kebetulan selama ini ada 3 orang yang rutin membersihkan. Nah ini kadang waktunya kurang cukup ya kalau untuk membersihkan secara keseluruhan. Adanya tim ini akan lebih cepat dan semua bisa tertangani. Jadi sebelum sholat Jumat semuanya sudah selesai. Alhamdulillah ini ya berkat kebersamaan ya masyarakat sekitar ini, adanya Jumat Berkah, adanya makan gratis ini juga sangat memotivasi juga masyarakat untuk bisa hadir di sholat Jumat. Harapannya Masjid Pancasila akan jadi ikon atau menjadi sentral ya dari kegiatan umat muslim di Tunjung Seto khususnya dan pada umumnya Kecamatan Sempor. Ya alhamdulillah ini kalau kami boleh berpesan ya kepada Polres ya sering-sering aja dari Polsek ataupun dari Polres untuk bisa ikut membantu ya kegiatan Jumat bersih-bersih Jumat Berkah. Ia berharap kegiatan bakti religi seperti ini dapat dilakukan secara rutin di berbagai rumah ibadah sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo bersama jajaran menyapa langsung masyarakat dari atas truk Karnaval Polri dalam rangkaian Parade Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang melintasi titik transit VVIP kawasan Bundaran Hotel Indonesia Minggu malam 17 Agustus 2025. Sebelum naik ke atas truk Karnaval, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo terlebih dahulu menyambut para pimpinan kementerian dan lembaga di titik transit VVIP Bundaran Hotel Indonesia. Penyambutan ini juga didampingi Kalemdiklat Polri, Kakorsabara Polri, dan Kadif Humas Polri. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tiba di titik transit Bundaran HI dan turun langsung dari truk Karnaval Polri. Setelahnya, Wakapolri bersama Kadif Humas dan Kakorsabara naik truk Karnaval menuju titik finish di Bundaran Senayan. Di atas truk Karnaval, Wakapolri didampingi Kadif Humas dan Kakorsabara menyapa langsung masyarakat yang memadati sepanjang jalur parade. Kehadiran masyarakat dari berbagai daerah telah terlihat sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat di kawasan Bundaran HI. Antusiasme tumpah ruah dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Parade Karnaval dimulai dari Monumen Nasional, melintasi Bundaran HI, dan berakhir di Bundaran Senayan. Parade ini diisi berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian, Kejaksaan Agung, dan Polri yang menampilkan identitas dan program unggulan. Polri hadir dengan truk Karnaval bertema Polri untuk masyarakat yang menampilkan visual program prioritas mulai dari ketahanan pangan jagung,
Polri presisi, identitas Polri, serta sejarah dinding Majapahit dan pasukan Bayangkara yang dibentuk oleh Patih Gajah Mada. Lewat truk ini, Polri menunjukkan komitmen untuk mendukung Astacita Presiden dan 7 program prioritas nasional, meliputi swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, program 3 juta rumah subsidi dan pangan murah. Keikutsertaan Polri dalam pengamanan dan penampilan di Parade Karnaval menegaskan komitmen dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional, terutama di momen kenegaraan, seperti peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dari Jakarta, Aisyah Baharsha, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang memuat konten melanggar kesusilaan berupa pornografi anak. Dengan tersangka berinisial Ama 24 tahun, warga Sumatera Barat yang tinggal di Jakarta Selatan. Korban merupakan anak perempuan berusia 16 tahun. Pemirsa, Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memuat konten melanggar kesusilaan berupa pornografi anak. Tersangka berinisial AMA, 28 tahun, warga Sumatera Barat yang tinggal di Jakarta Selatan. Sedangkan korban merupakan anak perempuan berusia 16 tahun. Korpenum Bidhumas Polda Jawa Timur, Kompol Gandhi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan polisi pada 7 Juli 2025 terkait tindak pidana asusila dan pornografi anak. Korpenum Bidhumas Polda Jawa Timur, Kompol Gandhi, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi pada 7 Juli 2025 terkait tindak pidana asusila dan pornografi anak. Unit 4 Subdit 2 Ditresiber Polda Jawa Timur menindaklanjuti laporan tersebut dan mendapati tersangka membuat serta mengelola akun grup media sosial Telegram anonim yang digunakan untuk menyiarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, dan mengakses foto serta video bermuatan asusila atau pornografi. Kasus ini diduga dilakukan oleh tersangka AMA pada 4 Juli 2025. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 2 unit handphone, 2 kartu SIM, akun WhatsApp, 1 akun Telegram dengan nama akun ditangguhkan, dan 1 bundel tangkapan layar unggahan foto maupun video tanpa busana di grup Telegram. Kasubdit 2, Ditresiber Polda Jawa Timur AKBP Nandu Dianata memaparkan kronologi kasus ini. Pada pertengahan 2024, tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian intens berkomunikasi melalui WhatsApp hingga menjalin hubungan jarak jauh. Tindak pidana asusila dan pornografi anak yang kemudian oleh Unit 4 Subdit 2 ditindaklanjuti, tersangka membuat serta mengelola akun media sosial Telegram dan anonimus yang dipergunakan untuk menyiarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, dan mengakses foto dan video yang bermuatan asusila atau pornografi. Kasus tersebut diduga dilakukan oleh tersangka inisialnya AMA dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 di Kabupaten Sidoarjo. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 buah handphone, 2 buah SIM card, 2 buah akun WhatsApp, 1 akun Telegram dengan nama akun ditangguhkan, dan 1 bundel tangkapan layar atau screenshot postingan atau upload foto maupun video tanpa busana di grup Telegram. Motif pelaku adalah cemburu dan kecewa terhadap korban yang dianggap dekat dengan orang lain. Tidak ada motif ekonomi, korban hanya 1 orang berusia 16 tahun dan pelaku tidak pernah bertemu langsung dengan korban. Penyidik memastikan korban mengalami trauma berat akibat kejadian ini. Korban sampai tidak mau melanjutkan sekolahnya. Kami melakukan
pendampingan psikologis dan membantu keluarga mencari solusi, termasuk memindahkan sekolah korban agar mentalnya dapat pulih dan kembali beraktivitas normal. Pemeriksaan juga memastikan tersangka tidak memiliki kelainan pedofilia, namun memiliki hasrat seksual yang tinggi dan sengaja memperdaya korban yang masih di bawah umur. Atas perbuatannya, AMA dijerat pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta pasal 29 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 6 miliar rupiah. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami laporkan. Saya Budi Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.